Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai cara menyusun latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Ini saya buat berdasarkan pengalaman yang saya miliki ketika melakukan penelitian. Yang pertama kita lihat bahwa ketika kita melakukan penelitian, umumnya kita bisa lakukan dengan tujuan untuk tugas akhir, yaitu skripsi, tesis, disertasi, maupun penelitian untuk publikasi artikel ilmiah di jurnal, baik nasional maupun internasional. Untuk menciptakan keempat poin ini, kita butuh proses yang namanya penelitian. Untuk proses penelitian ini tentunya harus didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah. Kita harus mengikuti sistematikanya secara runut, kemudian mengikuti metode ilmiah, kemudian metode pengambilan sampel, kemudian metode analisis itu juga harus tepat dan sesuai dengan kaidah. Untuk penelitian, sebelum kita mulai melakukan, ini biasanya akan didahului dengan adanya usulan penelitian atau proposal penelitian. Untuk proposal penelitian, secara umum terdiri dari 3 bab utama, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Mungkin di sini ada yang membagi juga tinjauan pustaka, misalkan dengan ditambahkan dengan kerangka pemikiran penelitian atau dasar teori atau kerangka teorinya. Tapi secara umum kita bisa bagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Untuk proposal sendiri, kalau kita di bagian pendahuluan, kita bisa lihat ini tidak persis sama ya di antara tempat ya, baik di kampus maupun di lembaga-lembaga penelitian, biasanya ada prosedur tersendiri ya untuk sistematika dari proposal. Namun secara umum, yang pertama ada memuat latar belakang, kemudian yang kedua ada rumusan masalah atau perumusan masalah, yang ketiga ada tujuan, keempat ada manfaat, kelima ada ruang lingkup dan keterbatasan. Kita bisa masukkan juga di sini. Yang keenam ada kebaruan penelitian atau novelty. Secara umum, yang pasti ada ini adalah 3 ini ya, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Dan ini merupakan hal yang akan orang pertama kali lihat ketika akan membaca hasil penelitian kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Kanda Data akan membagikan panduan cara menyusun latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dengan baik. Namun sebelum kita melanjutkan, saya informasikan kepada Anda, jika ingin terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari Kanda Data, silakan Sobat bisa klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, kita telisik satu persatu. Yang pertama, latar belakang. Untuk latar belakang, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah deskripsikan topik penelitian yang dipilih. Kemukakan justifikasinya. Tentunya ketika kita melakukan penelitian atau research, kita memiliki satu topik. Ya, topik itu adalah yang sudah sangat spesifik ya. Misalkan yang paling atas kita bisa bidang keilmuannya. Kemudian komoditasnya apa. Kemudian topiknya. Topiknya yang spesifik apa. Nah, kita deskripsikan topik penelitian yang dipilih ya. Kemukakan justifikasinya. Jadi, mengapa kita melakukan penelitian tersebut, tapi tentunya dengan bahasa-bahasa yang bagus ya, yang bahasa ilmiah tentunya. Dan ini penting untuk diinformasikan supaya pembaca langsung to the point, langsung memahami apa yang akan dibicarakan dalam misalkan paper atau skripsi, tesis atau disertasi yang sedang dibaca. Yang kedua,
Jelaskan fenomena yang terjadi sesuai dengan topik penelitian. Jadi ketika kita sudah mengamati tentang topik, misalkan topik di sini, misalkan kita lihat di bidang agricultural economics ya, misalkan lihat ada supply dan demand susu. Ya, misalkan kita ambil topiknya adalah supply dan demand susu. Jelaskan fenomena yang terjadi ya. Fenomena yang terjadi apa? Misalkan pada supply dan demand susu itu terjadi gap. Misalkan permintaannya melebihi dari penawaran ya. Jadi supply-nya jadi lebih rendah daripada demand. Nah, oleh karena itu ini menjadi permasalahan mengapa kita selalu kekurangan dan kita untuk memenuhinya bagaimana? Apakah dengan meningkatkan produksi domestik atau misalkan dengan impor atau dengan pilihan-pilihan kebijakan yang lain ya. Ini contohnya ya. Jadi jelaskan fenomena. Kemudian dari gap ini kita deskripsikan lagi lebih spesifik lagi gapnya ini berdasarkan kacamata secara umum. Kita jelaskan gapnya itu seperti apa. Misalkan apakah dari produksinya itu apakah dari populasinya yang kurang, populasi kurang bisa saja dari kepemilikan induk sapinya yang rendah atau juga dihubungkan dengan harga, dengan kredit dan sebagainya ya. Jadi ini jelaskan fenomena apapun ya, baik penelitian misalkan riset-riset di bidang sosial maupun riset-riset di bidang eksakta ya. Jadi jelaskan fenomena yang terjadi. Kemudian yang ketiga, identifikasi permasalahan yang dihadapi pada topik terpilih ya. Jadi tadi ada gap kan tadi misalkan. Kita identifikasi masalahnya apa? Semuanya ya. Semua permasalahan yang diduga menyebabkan terjadinya gap tadi ya. Jadi ini ibaratnya kita menjabarkan permasalahan utama menjadi permasalahan-permasalahan khusus. Ya, jadi kita identifikasi permasalahan apa yang dihadapi pada topik terpilih. Jadi fenomena nyata yang terjadi di lapang seperti apa. Nah, itu kita perlu bahas. Selanjutnya, yang keempat adalah tentunya kita karena namanya dalam ranah ilmiah, kita harus dukung latar belakang dengan pendapat para pakar. Pendapat para pakar bisa kita lihat dari buku-buku textbook ya atau buku-buku teori ya yang memang sudah diakui kapabilitasnya. Kita bisa citasi itu ya, kita citasi untuk mendukung mulai dari paragraf pertama ya, boleh kita masukkan ya untuk mendukung itu ya. Atau juga dari pembahasan penelitian terdahulu yang relevan ya, misalkan dari penelitian-penelitian terdahulu, baik dari jurnal maupun dari government report juga boleh ya, atau dari misalkan pemerintah melakukan suatu kegiatan ada laporannya dan itu mengandung data dan mendukung hal ini untuk memperkuat itu sangat dianjurkan. Tentunya pendapat-pendapat ini tentunya harus dicantumkan sumbernya. Nanti kan kita tulis di daftar pustaka ya. Ini penting supaya yang kita kemukakan itu kuat, ada dasarnya ya, ada dasarnya. Dasarnya yaitu teori dan pengalaman empiris ya. Pengalaman empiris itu pembahasan penelitian terdahulu. Ya meskipun nanti di tinjauan pustaka ada juga bab tersendiri, namun ini yang paling relevan dengan permasalahan. Boleh kita masukkan di sini. Oke. Kemudian ini penting. Yang kelima, latar belakang ditulis langsung fokus pada topik ya, tidak melebar kemana-mana ya. Misalkan contoh kita melakukan riset atau penelitian, kita contoh lokasi paling gampangnya ya. Lokasi kita misalkan berada di wilayah Provinsi Jawa Barat misalkan. Namun di paragraf awal kita menjelaskan Indonesia terdiri dari berapa pulau dan sebagainya pengantar-pengantar itu yang tidak relevan kita hindari ya. Jadi langsung saja kita ke topik di Jawa Barat. Di Jawa Barat misalkan permasalahan tadi produksi susu begini 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 dan begitu ya. Jadi langsung ya. Atau misalkan kita fokus misalkan di penelitian-penelitian eksakta ya, misalkan di eksperimen teknologi hasil
peternakan ya, teknologi hasil peternakan dengan susunya, pengolahan susu. Langsung fokus ke situ ya, tidak perlu menjelaskan yang terlalu jauh dari topik ya, itu penting ya. Jadi ini yang terkait dengan latar belakang, beberapa poin yang harus diperhatikan. Ini kalau sudah memegang ini, nanti akan mengalir ya. Tentunya ini untuk menghasilkan ini kita harus pahami fenomena yang terjadi up to date sesuai dengan topik. Kemudian kita sebelum menulis latar belakang ini kita perlu membaca dan menggali dulu dengan update-update atau isu-isu terbaru, kemudian hasil-hasil penelitian terbaru, kemudian kerangka teori yang digunakan. Ya, ini sebagai dasar. Kemudian kita berlanjut ke rumusan masalah. Tadi di latar belakang kita sebenarnya sebetulnya telah merinci permasalahan-permasalahan yang ada ya sesuai dengan fenomena. Ya, kalau di rumusan masalah kita deskripsikan masalah yang dihadapi topik penelitian dengan lebih rinci ya. Jadi kita menjurus ya ke permasalahan yang paling realistis ya, yang paling kemungkinan bisa diselesaikan. Nah, kita list ya permasalahan-permasalahannya apa dan juga dukung dengan hasil-hasil penelitian dengan pendapat para pakar ya itu untuk menguatkan. Kemudian kerucutkan pada masalah utama yang akan diteliti. Tentunya tadi kan sudah kita mengerucut, tapi ini harus dikerucutkan lagi karena ini nanti pengerucutan ini akan kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Nah, ini kita akan menyelesaikan masalah apanya nih di penelitian itu. Dan ini menjadi poin penting yang harus kita perhatikan. Jadi kerucutkan masalah utama yang akan diteliti. Tadi udah ada beberapa identifikasi masalah, kemudian dikerucutkan menjadi masalah utama yang bisa kita selesaikan. Kemudian yang ketiga, masalah yang akan diteliti kita terjemahkan dalam research question ya atau pertanyaan penelitian. Ya, pertanyaan penelitian ini menjadi penting karena dari pertanyaan penelitian ini atau research question inilah yang akan kita terjemahkan menjadi judul penelitian. Tentunya dalam mendeskripsikan masalah, kemudian mengkerucutkan masalah, kemudian sampai kita menerjemahkan atau direpresentasikan dengan pertanyaan penelitian, kita gunakan prinsip 5W plus 1H ya, mulai dari what, when, where, ya sampai ke 5 itu ya, dan how. Ya, ini memenuhi ini, dan kita harus benar-benar ya, benar-benar membuat rumusan masalah ini secara sistematis ya, karena kita bisa saja yang kita menyusun, kita list aja dulu ya masalah-masalah yang ada, kemudian kita hubung-hubungkan. Nah, nanti setelah nyambung urut-urutannya, silakan cari dari jurnal atau dari pendapat para pakar yang mendukung dan kita masuk sesuaikan ya di insert di situ, kita sesuaikan untuk menjadi perumusan masalah yang baik. Ya, tentunya pendapat teori bisa dari textbook yang terkait dengan permasalahan yang diteliti atau dari penelitian sebelumnya. Misalkan kita itu penelitian ini apakah untuk mengkonfirmasi dari teori atau ini membuat teori baru atau ingin membuktikan fenomena ya tentunya kita akan melihat hal tersebut dan kita sampaikan di rumusan masalah secara detail ya. Apalagi kalau skripsi, tesis dan disertasi di situ kita perlu membuat lebih detail, lebih lengkap akan lebih lebih baik ya. Nanti kalau kita akan menuliskan jadi artikel ilmiah, kita akan ringkas lagi seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan. Seperti yang saya sampaikan bahwa pertanyaan penelitian ini akan kita terjemahkan menjadi tujuan penelitian. Misalkan kita pertanyaan penelitian yang relevan dari rumusan masalah misalkan ada 3. Ya, yang pertama misalkan kalau dalam bidang agricultural economic ya misalkan ingin mengetahui keragaan misalkan supply demand. Nah, misalkan itu. Kemudian yang kedua ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel yang kita amati ya terhadap variabel apa ya.
atau ingin mengetahui impact atau dampak ya, atau kita bisa melakukan simulasi kebijakan dan sebagainya ya. Ini terjemahkan dari research question, kita terjemahkan menjadi tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian itu juga kita harus sudah tergambar jelas ya metode analisis yang akan dilakukan ya. Misalkan untuk mengetahui keragaan ya kita sebenarnya statistik deskriptif sudah cukup. Kalau kita ingin menguji hipotesis, kita bisa menggunakan statistik inferensial ya. Kita harus menguji menggunakan data ya, baik data primer maupun data sekunder, atau kita bisa melakukan percobaan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang nyata atau tidak ya antara perlakuan yang dilakukan. Jadi sekali lagi, setiap tujuan penelitian harus sudah tergambar jelas metode analisis yang akan dilakukan. Jadi sudah jelas ini mengukurnya bagaimana untuk tujuan penelitian ini ya. Jadi kita bayangkan kalau ada 3 tujuan penelitian, setidaknya ada minimal 3 ya tools yang akan kita lakukan, entah itu untuk statistik deskriptif maupun untuk yang inferensial. Yang ketiga, sudah bisa ditentukan tujuan penelitian mana yang dipakai statistik deskriptif dan inferensial. Ini saya kira tadi sudah saya singgung. Jadi kalau yang deskriptif itu ya langsung saja ya, kita sebenarnya deskriptif itu juga kita bisa misalkan melihat dari nilai rata-ratanya, kemudian dari nilai maksimal, minimal, kemudian standar deviasi ya. Jadi ingin menggambarkan kepada pembaca bahwa ini loh data awal yang kita amati itu ini, atau misalkan setelah perlakuan seperti ini ya. Kalau inferensial kita ingin membuktikan hipotesisnya, misalkan benar benar nggak sih kalau kita meningkatkan harga akan menurunkan penjualan? Nah, kita menyusun hipotesis. Ternyata kalau harga meningkat, penjualan akan menurun. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang terakhir, tujuan penelitian dapat dibuat menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Ya, jika teman-teman ingin membreakdown menjadi beberapa tujuan kecil juga tidak masalah ya. Yang penting ada main goal-nya. Main goal-nya apa, atau main objektifnya apa, kemudian baru objektif khususnya apa saja ya, tujuan khususnya. Bisa dirinci. Jadi itu ya 3 poin tadi ya, latar belakang, perumusan masalah dan tujuan. Gunakan prinsip-prinsip tadi untuk menyusun dan tentunya insya Allah akan lancar untuk proposal pertama ya, yang akan disampaikan misalkan ke pembimbing ya, atau misalkan akan dikembangkan untuk menjadi proposal utuh, kemudian akan dipresentasikan misalnya untuk mendapatkan eh, pendanaan penelitian, misalkan seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan memberikan nilai tambah bagi Sobat Kanda Data dimanapun Anda berada. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.